Halo semua, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Kabar kalian semua? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih buat kalian yang udah like, subscribe, comment, and share video-video aku. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video aku. Aku akan menceritakan kisah-kisah yang menarik untuk kalian. Jangan sampai ketinggalan, oke? Cerita kali ini tentang seorang pembunuh berantai di abad ke-19 di Eropa. Ada yang pernah dengar tentang Geske Gottfried? Oke, ini kisahnya. Geske Margaret Tim alias Geske Gottfried atau yang biasa dipanggil Geske lahir di Bremen, Jerman pada tahun 1785. Dia terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang penjahit. Geske muda memiliki cita-cita ingin menjadi seorang aktris atau pemain teater. Menjadi pemain teater adalah impian semua gadis muda pada zaman itu. Untuk mewujudkan mimpinya, diam-diam dia belajar menari dan bahasa Prancis. Tapi sayang sekali, mimpinya tidak pernah terwujud. Ketika dia berusia 21 tahun, ayahnya menjodohkan dan menikahkannya dengan seorang master penunggang kuda bernama Johann Gerhard Miltenberg, dengan tujuan supaya finansial dan status sosial keluarga mereka bisa meningkat. Geske jelas kecewa karena dia tidak pernah mencintai suaminya, dan suaminya juga tidak pernah mendukung impiannya untuk menjadi seorang aktris. Apalagi setelah menikah, dia mengetahui suaminya ini hanyalah seorang pemabuk yang tidak bertanggung jawab, menyia-nyiakan warisan orang tua di rumah bordil dan bar. Pada suatu hari, suaminya mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, alias bangkrut. Setelah 7 tahun menikah dan memiliki 3 anak, pada bulan Oktober 1813, Geske memutuskan untuk membunuh suaminya. Bagaimana cara dia membunuh suaminya dan keluarganya? Geske membuat sarapan untuk suaminya dan dia mengolesi roti dengan mentega tikus. Ini adalah senyawa arsenik yang dicampur dengan minyak babi atau yang biasa kita kenal dengan racun tikus. Lalu Geske membuang sisa racun. Suaminya seketika menderita muntah, diare, dan dehidrasi. Tapi sempat sembuh. Jadi dia menambahkan 1 dosis racun lagi ke dalam sup gandum untuk suaminya. 4 hari kemudian suaminya meninggal. Dokter Albers yang memeriksa mengatakan kalau suaminya meninggal karena demam biliar. 2 tahun kemudian, Geske membunuh ibunya yang pindah dan tinggal bersama di rumahnya untuk membantu merawat putrinya yang sedang sakit. Dia mencampurkan arsenik ke dalam minuman limun. Dia mengatakan saat membuat racun, ada tawa yang hangat dan nyaring dengan Tuhan yang membuatku takut sendiri. Tapi segera aku ingat bahwa Tuhan yang memberiku ini sebagai bukti bahwa ibuku akan segera berada di surga dan tertawa. 2 hari kemudian, ibunya meninggal karena sakit. Seolah-olah kehidupannya diselimuti awan hitam.
putri bungsunya terkena racun di kue mentega yang tersisa dari pemakaman neneknya. Seminggu kemudian, dia meracuni putri tertuanya, Adeline yang berusia 7 tahun. Anak itu meninggal setelah 4 hari menderita sakit. 6 minggu kemudian, dia menambahkan racun ke sup ayahnya, dan ayahnya meninggal keesokan harinya. Begitu pula dengan putra mereka, Henry. Setahun kemudian, saudara kembarnya yang dianggap hilang tiba-tiba muncul kembali, juga akhirnya meninggal. Seluruh keluarga meninggal pada tahun 1816 dan hanya Geske yang selamat. Orang lain di sekitar Geske tidak ada yang curiga, karena pada masa itu penyakit seperti kolera, tifus, dan difteri menjadi penyebab banyak kematian seluruh keluarga di kota-kota Eropa pada awal abad ke-19. Mereka melihat Geske sepertinya dihantui oleh nasib sial. Orang-orang yang dicintai jatuh sakit dan meninggal. Orang tua, suami, anak, saudara kembar, semuanya meninggal karena penyakit misterius. Dan mereka melihat Geske merawat keluarganya dari mereka sakit sampai ke liang kubur. Semua merasa iba dan memujinya. Dia mendapat julukan Angel of Bremen atau Malaikat Bremen, wanita tulus yang baik hati yang lahir tahun 1785 dalam keadaan memprihatinkan dan menghadapi takdir yang buruk. Tak berapa lama kemudian Geske dekat dengan seorang pedagang anggur bernama Michael Christoph Gottfried, dan mereka memutuskan untuk menikah. Tapi orang tua dari Michael Gottfried menentang hubungan itu karena Geske takut Gottfried terpengaruh dan batal untuk menikahinya. Tepat 1 hari sebelum pernikahannya, dia membunuh Gottfried dengan mencampurkan racun ke dalam makanannya. Beberapa hari kemudian, Gottfried meninggal dunia dan tunangannya Geske mewarisi hartanya. Setelah meninggalnya Gottfried, Geske menghadapi masalah keuangan. Suaminya yang pertama meninggalkan banyak hutang. Gottfried juga memiliki segunung hutang. Dia memutuskan untuk menipu. Dia menipu para kreditor. Geske bahkan mengajukan pinjaman, dan dia menjadikan simpati orang-orang terhadapnya sebagai aset. Siapa yang tidak memiliki simpati untuk orang yang memiliki ujian berat? Selain itu, dia menggandakan bukti dari amal yang telah diakui selama bertahun-tahun. Sebagai penolong dan malaikat Bremen, dia mengunjungi orang miskin, orang sakit, dan mereka yang baru saja melahirkan. Dan orang-orang selalu mendoakannya dan memujinya di mana-mana. 6 tahun kemudian, seorang pria baru memasuki kehidupan Geske. Pengusaha di bidang fashion, Paul Thomas Zimmermann, melamarnya pada tahun 1823. Tetapi keduanya belum menikah. Tak lama kemudian, Zimmermann menderita sakit. Sama seperti mantan-mantannya terdahulu, Zimmermann akhirnya meninggal dunia dan Geske sebagai tunangannya juga mewarisi hartanya. Setelah itu dia meracuni orang tanpa pandang bulu. Pada tahun 1825, temannya Anna Lucia Meyerholz, seorang guru musik, meninggal setelah Geske
mentega tikus pada rotinya. Dia juga menyiksa tetangganya John Moses dengan arsenik selama hampir setahun, sampai dia meninggal pada tahun 1825 setelah menderita cukup lama. Secara finansial, Geschke berada di tepi jurang. Dia harus menjual rumahnya kepada pasangan Ramp. Namun, mereka memilih untuk memperkerjakan Geschke sebagai asisten rumah tangga. Sebagai seorang pembantu, dia tinggal di rumah pasangan Ramp dan menjaga keluarganya. Dan Geschke mulai beraksi lagi. Wilhelmine Ramp pun meninggal tak lama setelah melahirkan. 2 hari sebelum malam Natal 1826, perawat bayi juga diracuni. Pada bulan Mei, dia membunuh temannya sesama pembantu, Beta Smith, dan putrinya yang berusia 3 tahun. Dia terus membunuh dengan arsenik. Teman lamanya Frederick Lane meninggal pada musim gugur tahun 1827. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Percobaan pembunuhan terhadap Johann Ramp akhirnya membuka kejahatannya. Pada suatu malam, Ramp melihat sejumlah butiran putih berminyak di antara sayur salad yang dibuat oleh Geschke. Beberapa hari kemudian, dia melihat bahan yang sama ditaburkan di atasnya. Ramp membawa sampel ke temannya yang seorang dokter untuk dianalisis. Dokter dengan cepat mengidentifikasi apa yang telah ditambahkan ke makanan adalah arsenik. Tidak hanya itu, bentuk yang diolesi lemak dikenal sebagai mentega tikus. Ramp melaporkan kejahatan Geschke kepada pihak berwajib, dan polisi segera melakukan penyelidikan. Geschke menyadari bahwa dia sekarang dicurigai. Lalu dia kabur ke Hanover untuk sementara waktu. Namun keadilan tidak berhenti, dan akhirnya dia dilacak dan ditangkap pada akhir Maret 1828. Dia didakwa telah melakukan banyak pembunuhan. Dia telah membunuh 15 orang dan membuat 19 orang lainnya menderita sakit, membuatnya menjadi pembunuh berantai nomor 1 yang didokumentasikan di Eropa. Dia dijatuhi hukuman mati, tetapi dia tetap ditahan di penjara Bremen selama 3 tahun sampai hukuman itu dilaksanakan. Saat diinterogasi, Geschke mengatakan kalau dia tidak punya alasan melakukan banyak pembunuhan tersebut. 3 tahun penahanan pra-persidangan untuk suatu tindak pidana jarang terjadi pada tahun 1830-an. Tapi ini bukan tanpa alasan. Pengadilan ingin mengungkap teka-teki Geschke Gottfried untuk memahami latar belakang pembunuhan untuk alasan ilmiah dan kemanusiaan. Kasusnya dikatakan sebagai salah satu yang pertama di mana pembela mengatakan kalau Geschke ini menderita gangguan jiwa. Geschke menemui takdirnya pada 21 April 1831 di alun-alun luar Katedral Bremen yang penuh sesak. Dia dituntun dan ditempatkan di atas guillotine. Margaret Geschke Gottfried dipenggal di depan sekitar 35.000 penonton, dan itu menjadi eksekusi publik terakhir di Bremen.
Sekian dulu cerita kita kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan cerita yang lebih seru lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.